Halo guys, apa kabar buat teman-teman semuanya yang para bedilers ya. Saya sudah lama sekali tidak ada upload video buat konten ya, karena udah ada sekitar 1 mingguan ya. Itu sebab sini musim hujan, jadi nggak tahu ya, mau hunting itu susah. Takut kena hujan saat OTW hunting gitu ya, karena cuaca sekarang ini nggak nentu-nentu ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah setia menonton, yang selalu mendukung channel saya. Oke, kali ini konsepnya kita konten untuk saling memahami, yaitu apa fungsi teleskop dan cara kerjanya di senapan angin ya, baik uklik maupun PCP gitu ya. Jadi fungsi teleskop itu ya, ini. Nah, ini teleskop. Mengapa ada aksesoris teleskop yang akan dipasangkan ke ke senapan angin? Sebenarnya pisir saja sudah cukup ya. Nah, sebenarnya penjelasannya ini menurut pendapat saya ya, berbeda mungkin dengan pendapat teman-teman. Silahkan, ini menurut pendapat saya ya. Jika nanti kurang uh, bagus atau kurang jelas pendapat saya, ini kurang cocok gitu, mohon dicoret-coret di kolom komentar, bantu saya untuk memperjelas apa fungsi teleskop dan apa fungsi pisir. Nah itu ya, jadi bantu saya nanti jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau kurang pas gitu ya, bantu saya di kolom komentar untuk saling melengkapi gitu ya, agar kita sama-sama bisa mengerti apa fungsi teleskop dan visir. Nah gitu ya. Oke, kita ke visir dulu ya, yang manual. Nah, jadi fungsi visir itu untuk membidik ya, bagi para pemula atau para yang suhu yang dahulu itu visir itu untuk membidik ya, untuk membidik target. Nah, kelemahan visir itu ialah eh, jangkauan ya, jarak jangkauan. Saat kita membidik target di jarak 15 sampai 20 meter mungkin masih oke lah ya, masih bisa enak lah gitu ya. Tapi kalau udah up 30 ke atas, nah itu biasanya tidak bisa akurat lagi, karena pandangan kita itu jadi tiga ya, pisir belakang, pisir depan, lalu target gitu ya. Jadi kita untuk membidiknya itu ya seperti gini ya, nah, gini membidik gini ini kan kita harus pandang pisir belakang baru pisir depan gitu kan. Nah udah kira-kira lurus pas atas bawahnya baru ceder gitu ya sama target gitu ya. Namun kalau sudah di jangkauan jauh itu biasanya nggak kelihatan lagi target dengan pisir depan ya, karena lebih besar pisir depan jadinya kalau targetnya lebih dari 30 meter. Nah itu ya. Lagian untuk yang pemula atau yang masih awal memegang senapan angin, baik uklik ya maupun PCP atau ya biasanya sih uklik ya kan, bagi pemula itu kalau pakai pisir itu pasti akan kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena bingung cara nyetel pisirnya itu ya. Untuk nyetel pisir yang belakang itu kan, kalau yang depan udah paten dia ya, nggak bisa disetel-setel lagi. Tapi yang belakang ada juga sih pisir depan itu yang masih bisa disetel kanan kirinya ya. Nah, tapi kalau yang seperti Canon lama ya, 707 dan 727 itu paten pisirnya, macam Benjamin juga ya. Jadi setelannya itu hanya ada di bagian belakang ya, atas bawah dan kanan kirinya gitu ya. Tapi itu sangat sulit untuk kita menyetelnya kalau bagi pemula, tentu ya pasti. Jadi fungsi dari teleskop dan pisir itu sebenarnya sama-sama untuk membidik. Nah, jadi kelemahan pisir itu susah buat pemula ya untuk mau menyetelnya ya. Menyetingnya itu untuk di jarak 20 meter aja yakin kesulitan. Karena memang kalau nggak ada suhu atau senior yang sudah biasa nyeting pisir itu nggak bakalan ketemu, karena memang susah ya. Saya sendiri memang sudah mencoba, itu memang luar biasa susah ya, sangat susah sekali. Jadi makanya saya putuskan waktu itu langsung pakai laser ya. Pertama dulu saya pakai laser, karena pakai laser tuh lebih enak gitu ya, lebih
jos. Cuman kalau untuk siang nggak bisa ya, nggak kelihatan targetnya gitu. Jadi kalau uh, pakai visir itu memang luar biasa susah. Nah, lanjut kita ke bagian aksesoris ya, seperti red dot, laser, dan teleskop. Nah, itu cara settingnya sama ya. Jadi kalau macam seperti laser itu sama ya, imbang-imbang sama teleskop. Cuman laser kelemahannya siang tidak bisa ya, itu aja. Kalau siang itu cahayanya tuh nggak kelihatan. Aduh, kayak mau batuk tapi nggak jadi batuk guys. Nah itu ya. Jadi makanya saya langsung ke teleskop yang bisa siang dan malam. Nah itu ya. Jadi teleskop ini sebenarnya gampang dan juga susah bagi yang tidak mudah memahami ya cara kerjanya ya nih ya. Oke, kita beralih ke bahas ke teleskop ya. Nah, teleskop ini fungsinya untuk membidik target. Nah, ini ya. Jadi teleskop ini banyak ukuran, banyak jenis ya, banyak model juga. Nah, ini versi yang buntung. Ini untuk jangkauan di 30 meteran ya, sampai 30 meteran. Bisa sih sampai 30 lebih ke atas kalau udah terbiasa ya memandang, karena view-nya ini cukup luas. Jadi target itu buruan itu terlihat seperti nggak ada zoomnya ya. Jadi target itu tetap jauh, terlihat jauh gitu. Jadi nah ini retikalnya lumayan tebal. Jadi kalau di jarak 30-an meter itu dia buruan itu sama apa retikalnya ini ya hampir sama besarnya. Jadi kita agak sedikit sulit karena ini sebenarnya teleskop buntung ini diperuntukkan untuk jarak pendek ya, jarak pendek. Nah cuman view-nya dan kejernihan lensanya luar biasa mantap. Ini ya teleskop buntung nggak usah diragukan lagi kalau untuk kejernihan lensanya. Nah itu ya. Oke, kita lanjut ke teleskop yang pada umumnya saja yang sudah ada zoomnya ya. Nah kalau ini kan nggak ada zoomnya ya. Oke, kita lanjut ke yang sudah ada zoomnya ya, seperti 3 sampai 40 3 sampai 9 kali 40 atau 3 sampai 12 kali 40 atau tipe pokoknya ada zoomnya ya. Nah, yang ada zoomnya itu cara pas menggunakannya tuh sangat mudah ya. Kita pasang aja dulu di senapan angin kita. Nah, kita kunci dengan kuat ya. Ini dipastikan untuk tidak goyang-goyang lagi ya. Kalau sudah, lalu buat sasaran target di jarak 15 meter atau 20 meter. Nah, pastikan senapan Anda teman-teman itu ya terletak atau cara membidik teman-teman tuh harus benar-benar tiada goyang ya. Sebenarnya sama kayak menggunakan pisir, cuman pisir itu kita nggak bisa memastikan pandangan kita awal ya. Seperti membidik ini jarak pisir depan sama pisir belakang itu seperti apa, apakah tinggi rendah gitu ya. Ya kalau kita gini kan itu kita susah mengingatnya kembali, beda dengan teleskop. Kalau teleskop pandangannya udah terkunci di retikal ya, jadi dia akan tetap gitu. Kalau kalau pisir dia akan berubah-ubah saat kita memandang gitu. Nah itu berbeda ya. Kalau teleskop dia tetap untuk sasaran targetnya itu dia tetap. Nah cara settingnya untuk menyeting jatuhnya mimis ya, contoh ya teman-teman ya. Seandainya mimis itu kita sudah buat sasaran ya di jarak 15 meteran ya, kita shot pertama cedes ya, mimis jatuh ke bawah ya dari retikal yang kita tentukan di teleskop ya sudah. Jadi targetnya itu sudah kita buat tapi mimisnya jatuhnya di bawah. Nah cara settingnya cukup mudah ya. Pastikan senapannya juga dalam kondisi tenang, tidak bergerak sama sekali. Jadi Anda tinggal setting. Nah cara settingnya ini gampang. Kalau yang teleskop saya ini untuk turretnya ini tinggal tarik ke atas lalu diputar ya, putar ke kanan untuk naik, putar ke kiri dia untuk turun ke bawah. Itu retikalnya ya. Nah jadi kalau dia mimisnya turun ke bawah kita harus putar ke bawah juga ini ya, ke kiri ya. Nah, cara seperti membuka botol aqua ya, berlawanan arah jarum jam.
Begitu juga sebaliknya, jika mimis naik ke atas ya dari target yang kita sasarkan itu, maka kita harus putar ke kanan searah jarum jam. Nah, sampai retikal tengahnya itu tepat di pada jajaran mimis, jajaran mimis jatuh itu ya. Nah, jika dia lari ke kanan, mimisnya ke kanan atau ke kiri ya, kita sesuaikan juga menggunakan yang sebelah kanan ini. Nah, ini ya, sebelah kanan. Caranya juga sama. Jika dia ke kanan, kita putar ke arah jarum jam ya, sama ya. Putar arah ke jarum jam, kertek-kertek-kerteknya. Nah, gini. Lanjut, jika dia ke kiri, arah ke kiri, mimisnya jatuh, kita putar ke kiri juga berlawanan arah jarum jam. Nah, begitu ya. Jika sudah tepat di sasaran mimis jatuh dengan tanpa teleskop senapannya itu bergerak ya, harus kondisi tenang begini, senapannya diam tanpa ada pergerakan, maka nanti akan terlihat jelas pergerakan retikal di dalam saat kita putar turret sampingnya atau turret atasnya. Akan terlihat dia bergerak ke kanan kah, ke kiri kah. Nah, begitu ya. Tapi sepengalaman saya bahwa teleskop itu cara settingnya sama semua ya. Tinggal kalau dia ke kiri ya, mimisnya jatuh ke kiri, kita putar ini ke kiri, dia akan bergeser. Kalau ke kanan, kita putar ini ke kanan sesuai arah jarum jam, begitu saja. Jika atas bawahnya juga begitu ya. Kalau dia jatuhnya mimisnya ke bawah, kita tinggal putar ini berlawanan arah jarum jam ke kiri ya, putar gini. Jika ke atas mimisnya jatuh, kita putar ke atas. Nah, fungsi teleskop ini sangat mudah digunakan dan sangat enak jika kita untuk long range ya, lebih dari 30 meter ya. Tapi itu tergantung pada penggunanya juga. Jika penggunanya mudah memahami dan suka mencoba, maka dia akan tahu fungsi teleskop yang sebenar-benarnya. Nah, ya. Jadi saya juga masih pemula, itu pendapat saya dan menurut saya ya. Jika ada kesalahan kata atau tidak pas dalam penyampaian hal ini, saya mohon maaf, dan untuk para suhu segera untuk memperbaiki di kolom komentar. Jadi teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan ilmu dari para suhu ya. Seperti saya juga masih pemula dan masih banyak belajar. Jadi teleskop ini memang sangat membantu sekali untuk para pemula ya. Dan untuk menggali ilmu lebih dalam lagi untuk ilmu perbedilan ya. Jadi kalau pakai pisir kita nggak bisa ngonten ya, susah ya ngonten. Karena apa? Mau diletak di mana handphonenya gitu ya. Kalau apalagi sendirian ya itu susah. Tapi kalau berdua sangat gampang sekali. Tapi kalau teleskop ini aksesorisnya ada tambahan lagi ya. Mount cam tinggal letak di belakang lagi ya. Langsung bisa taruh handphone di sini. Nah, jadi kita bisa membidik target dan bisa membuat konten. Nah, itu ya. Mengabadikan saat kita membidik target itu bisa kalau menggunakan teleskop. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Semoga nanti teman-teman bisa paham dengan penyampaian saya atau mengerti ya maksud saya. Jangan lupa bantu like video ini jika teman-teman suka. Bagikan juga ke teman-teman yang masih ingin terjun ke hobi perbedilan. Nah ya, jadi kita jumpa di konten selanjutnya ya. Bye bye, terima kasih. Salam satu laras guys. Boleh cari-cari kolom komentar kalau teman-teman belum paham ya. Nih, ini teleskop. Jadi teleskop ini seperti ini ya viewnya.